1 second. Halo semuanya, balik lagi di layar Aksi ID. Coba kamu bayangkan, ketika latihan biasa tim SWAT malah berubah jadi chaos total. Mereka terjebak di hanggar kosong, dikelilingi dua geng lawan, dan yang lebih parah, senjatanya cuma peluru hampa. Lantas bagaimanakah mereka bisa bertahan dari tekanan kedua gengs tersebut? Inilah alur cerita dari film. Pada awal film diperkenalkan 4 anggota tim khusus LAPD SWAT bernama Frank, Tony Han, Janet, dan Blanco. Saat itu, mereka menerima panggilan darurat untuk menghentikan aksi perampokan yang terjadi di sebuah minimarket kecil di Los Angeles. Tim yang dipimpin oleh Frank ini terkenal karena gaya aksinya yang keras dan brutal dalam menumpas kejahatan. Benar saja, dalam misi kali ini, mereka dengan mudah melumpuhkan para perampok dengan cara yang tentu saja cukup ekstrem dan penuh kekacauan. My weapon. Setelah misi selesai, keempatnya dipanggil menghadap atasan mereka. Awalnya, mereka berharap akan mendapat pujian atas keberhasilan operasi tersebut. Namun, bukannya dipuji, mereka justru dimarahi. Atasan mereka tidak menyukai tindakan brutal yang selalu mereka lakukan di lapangan, karena seringkali menimbulkan kerusakan besar dan masalah politik bagi kepolisian. Akibatnya, keempat anggota tersebut dibebas tugaskan sementara dari tugas lapangan. Tidak hanya itu, mereka juga diwajibkan mengikuti pelatihan ulang di Akademi Kepolisian. I'm told you. Keep his team leader, I step forward. Oh, I'm sorry. Lucunya, bukannya belajar dengan serius, keempatnya justru membuat kekacauan di kelas pelatihan. Mereka mengejek para instruktur, bercanda seenaknya, dan membuat suasana kelas menjadi ricuh hingga para pengajar hanya bisa diam kesal. Have Mr. Boyer on the phone. The correct technique would be to reach from the... This is I say you go in with an M4 and shoot around the little basket. missing the point You here. guys out of your minds? You see this? Sementara itu, adegan beralih menampilkan 3 orang pria yang tiba di sebuah gudang tua. Mereka adalah Demetrius, Ilya, dan Kemi. Terlihat bahwa Demetrius dan Ilya sedang mencari sesuatu yang sebelumnya disembunyikan oleh Kemi di tempat tersebut. Secara bersamaan, tim milik Frank juga terlihat menuju gudang yang sama. Tempat mereka akan melakukan latihan simulasi penyelamatan sandera. Namun, tanpa mereka sadari, kelompok Demetrius juga sedang bergerak di area yang sama, dengan tujuan menemukan barang misterius yang disembunyikan oleh Kemi. Dijelaskan bahwa 2 orang baru yang muncul adalah Lampon dan Storato. Singkat cerita, keduanya akhirnya bertemu dengan Demetrius dan rekan-rekannya yang sedang menginterogasi Kemi di dalam gudang. Ketegangan pun terjadi antara kedua kelompok ini. Terungkap bahwa Lampan ternyata mengenal Kemi yang dituduh telah mencuri dan menyembunyikan barang penting yang sedang dicari oleh mereka semua. Saat kedua pihak bersitegang mengenai nasib Kemi, mereka mendengar sirene mobil polisi di luar gudang yang ternyata berasal dari kelompok Frank dan timnya yang datang untuk melakukan latihan simulasi penyelamatan sandera. Mengira itu operasi penyergapan sungguhan, Demetrius dan kelompoknya segera bersembunyi. I'm sorry, you cannot have that son of a bitch. You're really bad. Like my size. Fucking cops with you! The fucking cops balls, and I will shut them up your ass! We need to lay low. Fuck that shit, I ain't late right now! No, you cannot leave! Sementara tim Frank dengan santainya memulai latihan tanpa tahu bahwa mereka sedang berada di lokasi yang sama dengan para penjahat sebenarnya. Namun situasi mulai memanas ketika Storato bertingkah usil dengan menggoda Ilya, salah satu anggota kelompok Demetrius. Ulahnya membuat keributan kecil yang akhirnya menarik perhatian tim Frank. Frank yang mendengar suara gaduh memerintahkan salah satu anggotanya untuk memeriksa sumber suara tersebut. Sayangnya, begitu anggota itu masuk ke area gudang, ia diserang secara mendadak oleh orang-orang Demetrius dan tewas di tempat. Not all of you. Shit.
What the fuck? Suara tembakan dan bentrokan pun langsung terdengar oleh Frank dan timnya, yang segera bergegas menyusul. Ketegangan meningkat setelah Demetrius menemukan selongsong peluru kosong, yang membuatnya menyadari bahwa senjata tim Frank hanyalah senjata latihan. Mengetahui hal itu, mereka langsung memutuskan untuk menyerang kelompok Frank. Raining dumb fuck. That changes everything now, doesn't it? The only people who can do anything about it. You can't be serious. Kedua pihak pun akhirnya berhadapan langsung. Namun dalam kebodohannya, Demetrius justru dengan sombong mengatakan bahwa ia sudah tahu tim Frank sedang melakukan latihan dan hanya membawa senjata simulasi. Padahal, jika mereka mau, kelompok Demetrius bisa saja langsung menyingkirkan mereka saat itu juga. Tanpa pilihan lain, Frank segera memerintahkan timnya untuk mundur ke arah pintu besi di belakang gudang, mencoba mencari perlindungan. Menyadari hal itu, Demetrius memerintahkan anak buahnya untuk menutup semua jalur keluar, menjebak kelompok Frank yang kini terperangkap tanpa senjata dan tanpa radio komunikasi. Training wheels on today, am I right or am I? Of course. Yeah. Singkat cerita, Demetrius kemudian menghubungi beberapa rekannya dari tempat lain yang segera datang untuk membantunya menangkap Frank dan timnya. Menyadari hal itu, Frank mulai menyusun rencana untuk melarikan diri. Tak mau kalah, Lampon juga terlihat menghubungi orang-orangnya di luar lokasi untuk meminta bantuan. Tak lama kemudian, kelompok Demetrius yang kini dipimpin oleh seorang pria bertubuh besar bernama Vladimir langsung menyerbu area persembunyian Frank. All I have to do is wait. Much easier. Put up ladders, set the ladder. Sesuai rencana, Frank dan rekan-rekannya akhirnya berhasil keluar setelah memastikan bahwa tidak ada penjaga di depan pintu besi. Mereka langsung berlari menuju mobil patroli yang terparkir di luar. Namun sialnya, mobil tersebut sudah dibobol dan semua senjata mereka telah dicuri. Di sana Frank justru bertemu dengan Kenny yang sedang ditawan oleh anak buah Demetrius. Namun langkah mereka terhenti ketika Han, salah satu anggota Frank, terlihat sedang bertarung sengit dengan anak buah Vladimir di dalam gedung. I did not hit it. Setelah pertempuran itu, Han berhasil membuka pintu dan bersatu kembali dengan kelompoknya tepat saat Demetrius dan pasukannya datang menyerbu. Menyadari bahwa Jenner rekan satu tim sedang disandera di lantai atas, Frank segera naik ke atas dan menghabisi Vladimir yang saat itu tengah menyiksa Janet tanpa ampun. Sementara itu, Lampon mulai bersitegang dengan Demetrius karena ingin merebut kembali Kenny yang kini berada di tangan Frank. Perselisihan itu membuat Demetrius memerintahkan Ilya untuk menghabisi Lampon. Namun, sebelum rencana itu terlaksana, orang-orang Lampon yang ia panggil sebelumnya akhirnya datang. Mereka dipimpin oleh dua pria bertubuh besar bernama Taglivero. Membuat rencana eksekusi terhadap Lampon pun gagal total. Beginning to think you got lost. Lost? Me for something. What's over there doing is you can get your next meal. Di tempat lain, Frank dan timnya mulai mengumpulkan sisa perlengkapan dan senjata dari gudang setelah pertarungan sengit terakhir. Saat mencari-cari barang yang bisa digunakan, mereka menemukan kotak misterius, barang yang selama ini diincar oleh kelompok Demetrius dan Lampon. Tanpa ragu, Frank segera mengamankan kotak tersebut bersama timnya. Namun ketegangan belum berakhir. Taklia dan pasukannya mulai bergerak menuju lokasi persembunyian Frank. Taklia mencoba menyusup dari jalur atap. Sementara di dalam, Frank diberitahu oleh Kenny bahwa ada jalan pintas keluar melalui terowongan bawah tanah lama. More importantly, you're pissing me off. Tidak ada pilihan lain, Frank dan kelompoknya pun memutuskan untuk kabur melalui terowongan bawah tanah. Namun sayangnya, Taklia mengetahui jalur pelarian mereka dan segera mengejar. Dalam waktu singkat, mereka berhasil menangkap seluruh kelompok itu. And from there, there's a ladder that leads up to the crash building. Move. I said drop him. Frank yang kini ditahan dan diinterogasi oleh Demetrius mencoba memanfaatkan situasi. Ia mengadu domba antara Demetrius dan Lampon dengan mengatakan bahwa mereka harus memeriksa koper misterius yang sekarang berada di tangan Lampon. Dan benar saja, ketika Lampon membuka koper itu,
isinya kosong. Seketika kecurigaan muncul di antara kedua kelompok tersebut. Lampon mengira bahwa Demetrius telah membohonginya, lalu memerintahkan anak buahnya untuk menyerang kelompok Demetrius. Don't fuck with me, man. You know exactly this. I want every Russian dead on this base. You understand? Dalam kekacauan itu, Lampon juga menanyai Kenny, yang ia yakini tahu lokasi barang yang sebenarnya. Namun Kenny bersikeras bahwa ia tidak tahu di mana barang itu berada. Tak sabar, Lampon pun mengancam Sennert memaksanya untuk berbicara. Sementara di sisi lain, kelompok Lampan yang dipimpin oleh Taglia kembali datang untuk menyerang Demetrius yang bersembunyi di balik mobil. Frank memanfaatkan kesempatan itu, meminta Demetrius melepaskan ikatannya agar mereka bisa bekerja sama melawan Taglia dan pasukannya. You look like you're telling me the truth. That's because I When the Italian, I'm going to squeeze a fucking light. And you're outgunned. When those guys unload, I turn this thing into a Swiss truck. Di tempat lain, Hunt yang mengetahui Sennert dalam bahaya akhirnya mengakui bahwa ia tahu lokasi sebenarnya dari barang yang dicari semua orang. Ia lalu pergi ke arah terowongan ditemani oleh Storato untuk mengambil barang tersebut. Sementara itu, Frank dan Demetrius berhasil melepaskan diri. Dan dalam kondisi terdesak, mereka melarikan diri menggunakan mobil patroli. Namun pelarian mereka tidak berjalan mulus. Kendaraan mereka dikejar dan dihujani tembakan oleh pasukan Taglia. Seconds. Get him off my back! Di sisi lain, Han dan Storato juga terlibat pertarungan sengit untuk memperebutkan barang yang telah ditemukan Han dalam duel tersebut. Han berhasil mengalahkan Storato, lalu membalik keadaan dengan menahan Lampon yang tidak berdaya. Drop it. It's like you got the upper hand now. Frank yang masih dikejar oleh Taglia akhirnya bertemu kembali dengan Han dan Sennert di area pegunungan. Bersama Demetrius yang kini berbalik membantu mereka, mereka menyiapkan serangan balasan terhadap pasukan Taglia. Dengan menggunakan senjata peledak, tim Frank akhirnya berhasil mengalahkan pasukan Taglia. Please tell me it ain't Daisy. No. Namun sayangnya, setelah pertempuran usai, Demetrius berkhianat. Ia menawan Frank, Lampon, dan seluruh anggota yang tersisa, lalu memerintahkan Ilya untuk mengeksekusi mereka semua. Namun sialnya, Ilya ternyata gagal menuntaskan eksekusinya setelah Taglia, sang maling, muncul dan berhasil mengambil alih keadaan. Alhasil, situasi kembali berbalik ke tangan Lampon. Yeah. Do I have to tell you to kneel? It's been fun. Again, I'm gonna have my man do the honors. Lampon yang kini berhasil mendapatkan kendali, justru berkhianat dan berniat mengeksekusi semua orang menggunakan Taglia sebelum dieksekusi. Frank memohon pada Lampon agar ia dan timnya diizinkan memasang alat penutup telinga. Katanya, itu hanya untuk menahan suara tembakan. Namun ternyata, itu hanyalah akal bulus mereka. Sebuah jebakan agar Frank bisa menjatuhkan peledak dan menghancurkan generator suara yang digunakan Taglia. Yeah, right. I'm just. Rencana mereka berhasil. Melihat Taglia kabur, Frank langsung mengejarnya. Pertarungan 1 lawan 1 pun tak terhindarkan. Dalam duel sengit itu, Frank akhirnya berhasil menghabisi Taglia dengan cara yang cukup ekstrem. Akhirnya kelompok Frank berhasil mengamankan ketiga penjahat tersebut. Namun mereka tetap cemas karena tahu atasan mereka pasti akan marah besar atas kekacauan yang terjadi selama operasi. What are you guys gonna do with the rest of your lives? With this man. Saat mereka kembali menghadap atasan, sebuah fakta mengejutkan pun terungkap. Seorang pria bernama Kenny yang sebelumnya dikira tewas dalam insiden terdahulu, ternyata masih hidup. Entah bagaimana caranya. Dijelaskan bahwa Kenny sebenarnya adalah agen pemerintah yang telah menyamar selama 5 tahun demi menyelidiki kasus barang misterius
yang sebelumnya mereka perebutkan. Lebih mengejutkan lagi, Lampon ternyata juga bagian dari misi pemerintah tersebut. Ternyata kelompok Frank memang sengaja dilibatkan dalam operasi rahasia yang dipimpin oleh Kenny dan Lampon selama ini. Atas kebingungan yang terjadi, Kenny akhirnya meminta Frank dan timnya untuk merahasiakan seluruh insiden ini. What the fuck? You guys don't have security, Here. did you? The hell's going on? Mission that I was conducting for the last 5 years. Fuck. Lamponi, you know what? The wreckage at the base has kind of set them. You guys are gonna Film pun ditutup dengan Frank dan rekan-rekannya yang kembali menjalani kehidupan mereka sebagai polisi keamanan kota. Kali ini dengan pengalaman yang tidak akan pernah mereka lupakan. It's like new. Maybe 540 Cahuenga.